Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap diri manusia pasti memiliki kekurangan. Setiap diri manusia pasti memiliki celah. Setiap diri manusia pasti memiliki aib. Lalu bagaimana kita mensikapi tentang kekurangan pada diri manusia terkait dengan aib yang ada pada dirinya. Sahabat PSB yang berbahagia, di dalam Islam diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang agak panjang, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2699, yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia, yang ada pada diri seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, khususnya hutang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seseorang, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, di dalam masjid untuk membacakan kitabullah dan saling mempelajarinya, di antara mereka. Jadi berkumpulnya orang-orang dalam rangka mempelajari kitab Allah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat yang meliputinya, para malaikat yang mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Dan barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya atau garis keturunannya yang mulia. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata isi di hadis ini lebih lengkap. Bukan hanya tentang menutup aib saudara muslim atau menutup aib orang lain, khususnya saudara muslim kita, tetapi juga tentang bagaimana kita meringankan beban saudara kita, terutama. Kemudian bagaimana kita menolong orang lain, saudara kita terutama. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menuntut ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Jadi kalau kita lihat satu persatu, yang pertama adalah bagaimana bila kita menghilangkan kesusahan pada saudara kita, menghilangkan kesusahan pada orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita di hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan atau meringankan kesulitan, khususnya hutang, maka Allah akan memberikan kemudahan buat kita di dunia dan di akhirat. Jadi jangan ragu-ragu, yakinlah bahwa ini adalah berita dari Rasulullah SAW yang sudah pasti kebenarannya, bahwa kalau kita meringankan kesulitan saudara kita, meringankan kesulitan orang lain, menolong orang lain dari hutang, maka Allah akan menolong atau memudahkan kita dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang aib. Bila kita menutupi aib saudara kita,
Bila kita menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita. Karena bisa jadi manusia-manusia yang di mata orang-orang yang mulia di mata manusia, bisa jadi bukan karena dia betul-betul tanpa celah, tetapi karena Allah menutup aibnya. Ya, karena semua orang pasti punya aib, punya kekurangan, punya celah. Dikala kita tahu orang lain punya celah, punya aib, maka tutup rapat-rapatlah aib saudara kita itu. Tak perlu kita sebarkan kemanapun. Kalaupun kita tahu, cukuplah biar diri kita yang tahu. Bahkan lebih baik lagi kalau kita bisa bantu untuk menyelesaikan atau memperbaiki aib saudara kita tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalau kita berupaya melakukan usaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Masya Allah. Kesimpulannya ada 3 hal dari hadis ini, hadis riwayat Muslim nomor 2699. Yang pertama adalah mari bersemangat kita meringankan kesulitan saudara kita, meringankan kesulitan orang lain, meringankan hutang saudara kita, meringankan hutang orang lain. Karena Allah akan meringankan kita, akan menolong kita dunia dan akhirat. Yang kedua adalah ayo kita tutup baik-baik. Kita tutup rapat-rapat aib saudara kita. Kita tutup rapat-rapat aib orang lain. Ya. Selama itu tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya dalam arti tidak ada manfaat bila kita sampaikan. Kecuali untuk mendapatkan solusi. Kecuali untuk membuat kemaslahatan yang lebih besar. Itu adalah pengecualian. Tapi bila tidak ada tujuan yang baik, bila tidak ada hal-hal yang berdampak lebih baik, maka tutuplah rapat-rapat. Karena dengan demikian Allah akan menutup aib kita. Dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mari kita mencoba dengan segala upaya, dengan teknologi sekarang yang ada, semua ada kemudahan, dengan sungguh-sungguh kita menuntut ilmu agama khususnya, maka Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Semoga manfaat, semoga kita bersemangat untuk melaksanakan 3 hal tersebut, ya, sehingga kita bisa menjaga diri kita, memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain, ya, dan kita bisa selamat dalam menghadapi atau menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.